Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita dapat berjumpa kembali untuk bersekutu, beribadah bersama-sama di rumah Tuhan yang kudus ini. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus, karena hanya karena Engkau saja Bapa kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik ya Bapa, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Semua hal yang boleh kami lewati ya Bapa, kami yakin dan percaya itu semua hanya karena atas kehendak-Mu, atas izin-Mu ya Bapa. Engkau yang memampukan kami untuk melalui segala hal dalam kehidupan kami. Di sore hari ini ya Bapa, kami mau membawa semua yang kami punya ya Bapa, semua pergumulan kami bawa ke tempat ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau yang bekerja ya Bapa, dan Engkau juga ya Bapa yang melayakkan kami dan mengampuni seluruh dosa-dosa kami ya Bapa, agar kami layak ya Bapa untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, biarlah kiranya firman-Mu Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami bawa pulang ya Bapa, dan terutama dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Biar kehidupan kami dapat selalu memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat kami ya Bapa yang mungkin belum bisa hadir dan juga yang mengikuti ibadah melalui live streaming Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang selalu memberkati kami. Kiranya Engkau menyertai ibadah sore hari ini ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan PKJ nomor 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jauh kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jauh turun temurun, nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang terkasih dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan kembali, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia
Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jauh kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tak jauh kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakan dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa bersama. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hanya di dalam Engkau Tuhan, kami mendapatkan kekuatan sebab hanya Engkau yang mampu memulihkan kehidupan kami. Kekuatan hidupku kudapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku.
Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Akan goyah selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini adalah hukum yang ketiga atau titah yang ketiga beserta dengan artinya. Mari kita mendengarkannya, saya akan membacakannya untuk kita. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk memberikan yang terbaik. Amin.
sebab Engkau adalah sahabat kami dan Engkau selalu dekat dengan kami. Mari kita nyanyikan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau selamat.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal dalam Tuhan yang janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan buku ND nomor 707. Aku mohon doa
epistel untuk kita pada minggu ini diambil dari Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mari kita membacakannya secara responsoria. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, berbunyi, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Setiap lutut berteduh, semua di dalam aku. Yesus Kristus ialah Tuhan bagi segala raja. Dialah Raja. Mari kita nyanyikan kembali. Mari kita semua umat pilihan Allah. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya
saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Jemaat yang dikasihi kita Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan warta jemaat HKBP Kebayoran Lama. Warta yang saya bacakan warta tanggal 22 Mei 2022 dengan tema khotbah kita bertekun dalam doa. Warta yang pertama, nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Rogate, yang berarti berdoa. Warta yang kedua, retreat punguan lansia. Punguan lansia Gereja HKBP Kebayoran Lama akan melaksanakan retreat pada hari Selasa sampai dengan Rabu, tanggal 24 dan 25 Mei 2022 di Kinasih Resort Caringin, Sukabumi. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang kedua, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022. Kebaktian peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan dilaksanakan 2 kali. Kebaktian pukul 7.30 WIB berbahasa Batak, dan kebaktian pukul 10.30 WIB berbahasa Indonesia. Acara akan dicetak. Serta kebaktian gabungan sekolah minggu melalui aplikasi Zoom masuk pukul 9 WIB. Warta yang keempat, pengunduran diri anggota Majelis Para Tahun. Berdasarkan hasil sermon pada hari Rabu 18 Mei 2022, bahwa Sintua Alexander Palti Halomuan Lumban Toruan SHMH telah mengundurkan diri dari keanggotaan Majelis Para Tahun karena kesibukan pekerjaan atau tugas di luar kota. Warta yang kelima, periodisasi kepengurusan dan seksi serta Banjar. Majelis Jemaat HKBP Kebayoran Lama telah menetapkan tanggal pelantikan kepengurusan seksi dan Banjar, yaitu pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, agar siap seksi-seksi dan Banjar segera menyerahkan daftar nama kepengurusan melalui dewan-dewan dan sekretariat gereja. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat masa periode tanggal 22 Mei sampai 28 Mei 2022, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Warta jemaat yang tidak dibacakan dapat kita baca pada warta jemaat kita masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan
Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh. Yesus abadi, Kau punya aku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh. Pasrah sempurna, nikmat penuh. Suka sorgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu. Kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, di Minggu Rogate, yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 18. Saya akan baca bunyi kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar
bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah cerita. Mungkin cerita ini nanti bisa menjadi motivasi untuk kita ketika kita dalam penderitaan atau pergumulan. Ada seorang pemuda yang terdampar di sebuah pulau. Dia terdampar sendirian. Dan dia masuk ke sebuah pulau yang tidak pernah sama sekali dia ketahui. Dan tidak pernah sama sekali dia tahu itu ada pulau di sebelah laut. Maka karena dia terdampar, akhirnya dia mendirikan pondok-pondoknya supaya ada tempat tinggalnya, supaya ada tempat istirahatnya ketika malam hari atau siang hari. Dia mengerjakannya sendirian dengan bahan-bahan ranting-ranting yang ada di tengah-tengah hutan tersebut. Ketika pondok-pondoknya selesai, dia merasakan kelaparan. Akhirnya dia pergi ke dalam hutan untuk mencari makanan. Mana tahu ada buah-buahan di tengah-tengah hutan. Akhirnya dia mendapatkan buah-buahan di tengah hutan. Dan dia bawa pulang menuju pondok yang dia tinggal. Tetapi dari kejauhan dia terkejut. Dia melihat di atas langit ada segumpal asap. Lantas dia berlari-lari menuju asap tersebut. Rupanya apa yang terjadi? Pondoknya habis terbakar. Tidak tahu siapa yang membakar. Tetapi pondok yang dia tukangi tadi untuk tempat tinggalnya, untuk tempat istirahatnya, untuk tempat dia berteduh siang dan malam nantinya ke depannya sudah habis dimakan si jago merah. Akhirnya dia menangis, menjerit-jerit dia, terus menatap ke langit dan berkata-kata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, mengapa penderitaan ini bertubi-tubi datang kepadaku? Sudah aku terdampar di pulau ini sendirian, sudah tidak ada temanku di pulau ini, terus pondokku yang kutukangin tadi sudah habis dimakan api. Tuhan, gimana aku ini? Tuhan, aku sangat kecewa kepadamu. Kukira engkau menolong aku. Rupanya apa yang kukerjakan justru membuat aku menjadi kecewa." Terus dia tertidur tanpa pondok lagi. Terus tibalah pagi. Tiba-tiba dari kejauhan datang kapal menuju tempat dia tinggal di pulau tersebut. Terus kapal itu mendekat dan akhirnya mendarat. Keluar beberapa orang, rupanya pelaut. Akhirnya pelaut itu datang menjumpai dia dan berkata, "Mengapa engkau ada di pulau ini?
Aku terdampar di sini. Terus kata pemuda itu, mengapa engkau datang ke tempatku ini? Kukira tidak ada manusia lagi di tengah-tengah laut ini. Kukira tidak ada lagi manusia di sekitarku ini. Rupanya masih ada manusia. Terus datanglah pelaut itu berkata kepada dia, kami datang ke sini justru karena kami lihat di atas ada segumpal asap. Itulah yang membuat kami ingin tahu ada apa di tengah-tengah pulau ini. Ada apa di tengah-tengah hutan ini? Rupanya ada kamu di sini yang lagi sendirian. Lantas pemuda itu menangis dan menatap ke langit. Tuhan, maafkan aku, ampuni aku. Tadi kemarin sudah salah aku berucap kepadamu. Ku bilang kepadamu bahwa Tuhan tidak lagi menolong aku. Rupanya dengan kejadian penderitaan yang bertubi-tubi membawa aku, memberikan aku keselamatan. Andai kata tidak terjadi kebakaran itu, tidak ada yang menolong aku. Akhirnya dia sadar, jemaat terkasih. Akhirnya dia merenung dengan kejadian, dengan musibah yang dia alami. Di situ Tuhan justru semakin menyayangi dia dan menyelamatkan dia. Pelaut tadi yang melihat gumpalan asap di atas itu adalah suruhan Tuhan untuk menyelamatkan dia dan membawa dia keluar dari pulau akibat terdampar di pulau tersebut. Jemaat terkasih, dari cerita tadi tentu kita akan bisa memetik apa yang mau dikatakan di situ. Artinya di sini, bila kita mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, jangan putus asa. Jangan kecewa kepada Tuhan. Di balik semua penderitaan-penderitaan yang kita alami, musibah-musibah yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami, persoalan-persoalan yang kita alami, dulu, sekarang, bahkan akan datang. Ada Tuhan selalu yang memberikan jalan keluar. Ada Tuhan selalu yang akan menyelamatkan kita. Jangan kita putus asa atau menyalahkan Tuhan seolah-olah Tuhan itu selalu memberi masalah kepada kita. Memberi penderitaan kepada kita. Tidak, jemaat terkasih. Tuhan tidak pernah memberi masalah kepada kita atau penderitaan kepada kita. Tapi Tuhan selalu memberikan masalah itu supaya kita semakin percaya dan bersandar kepada Tuhan. Supaya kita tahu Tuhan itulah satu-satunya tempat kita mengadu. Itulah yang mau dikatakan firman ini kepada kita. Semua orang pernah menderita. Bukan hanya pemuda yang terdampar itu menderita. Kita semua juga, kalau saya tanya satu-satu, siapa di sini yang tidak mempunyai penderitaan? Ada yang berani tunjuk tangan? Siapa di antara kita di sini yang tidak mempunyai persoalan? Ada yang berani tunjuk tangan? Siapa di antara kita yang tidak mempunyai pergumulan? Ada yang berani mengatakan aku tidak punya pergumulan? Tetapi setiap ada penderitaan, pergumulan, persoalan atau masalah dalam kehidupan kita, itu menarik kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jangan gara-gara pergumulan itu kita jadi jauh atau jadi kurang percaya, atau semakin renggang, atau lari kepada yang lain, meminta pertolongan kepada yang lain, meminta pertolongan kepada jimat, meminta pertolongan kepada mistik, benda-benda berhala, menyembah berhala. Itulah sebabnya di sini kita diingatkan untuk bertekun di dalam doa. Itulah topik minggu kita pada hari ini. Dan sesuai dengan nama minggu kita, Rogate, berdoa. Nah, ketika kita berdoa, ketika kita tekun berdoa, ketika kita memanggil Tuhan dalam doa-doa kita, pasti ada jawaban-jawaban yang akan Tuhan rencanakan kepada kita. Cuma persoalannya bukan jalanku, jalanmu. Tapi kita serahkan semua kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang mengubah segala kondisi kita.
Ayat 13 di sini mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Inilah obat yang paling mujarab ketika di antara kita ada penderitaan. Amin. Tidak ada obat yang paling mujarab ketika kita dalam penderitaan kecuali hanya berdoa. Karena dengan berdoa, ya, hati kita, pikiran kita bisa tenang dan teduh. Dengan berdoa, hati kita, pikiran kita bisa berdamai. Didamaikan suasana hati kita, didamaikan suasana pikiran kita, ditentramkan suasana hati kita, ditentramkan suasana pikiran kita. Dan ketika kita berdoa, tentu di situ kita bergantung kepada Tuhan. Tidak ada lagi tempat kita yang lain kecuali hanya Tuhan. Tapi ingat, jemaat terkasih amak inang, jangan kita kira setelah kita selesai berdoa atau tekun berdoa, selesai sudah masalah kita. Tidak. Tapi kita masih disuruh untuk tetap bersabar. Karena di balik kesabaran itu pasti ada buah dari doa-doa kita. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan hanya sangat besar kuasanya, tapi sangat besar hasilnya. Amin. Kalau kita yakin dan percaya. Kalau kita yakin dan percaya. Bukan hanya kuasanya saja yang besar, tapi hasilnya juga sangat besar. Mungkin kita pernah mendengar tokoh gereja yang bernama Agustinus. Dia itu dibesarkan dengan doa. Mulai dari dia anak-anak sampai umur 30 tahun. Ceritanya demikian. Dia mempunyai ibu. Ibunya seorang janda. Ibunya membesarkan dia mulai dari masih anak-anak sampai umur 30 tahun. Agustinus ini sebelum dia menjadi tokoh gereja, dia adalah seorang remaja yang bandel, yang nakal, susah diatur, tidak mau menuruti perintah Tuhan, tidak mau menuruti perintah orang tuanya. Tetapi orang tuanya selalu bersabar, ibunya selalu bersabar. Ibu selalu mendoakan dia supaya kelak dia berguna, supaya kelak dia berbuah. Akhirnya dia ya ditarik Tuhan untuk meninggalkan semua kenakalannya, untuk meninggalkan semua segala keresehannya kepada teman-temannya, untuk meninggalkan semua segala perbuatan-perbuatan dia yang tidak baik selama ini, yang selalu menyusahkan orang tuanya. Tidak ada satupun yang bisa diandalkan dari dia. Sering menyusahkan orang lain, bahkan sering menyusahkan orang tuanya. Bahkan ibunya kadang malu oleh karena perbuatannya. Tapi ibunya yang janda itu selalu serius, selalu bersungguh-sungguh, selalu tekun berdoa, mendoakan dia. Jemaat terkasih, adakah dampaknya? Ada. Adakah hasilnya? Ada. Di umur 30 tahun dia ditangkap Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Di umur 30 tahun dia ditangkap Tuhan. Sama seperti Paulus dulunya juga adalah manusia nakal, manusia yang tidak berguna, dikatakan manusia karena dia selalu membuat orang jadi ya kecewa, bahkan membuat orang menjadi merana. Tidak ada bagus sifatnya, tapi akhirnya kita lihat perjalanan hidupnya, Tuhan menangkap dia sehingga dia menjadi orang yang berguna, sehingga dia menjadi orang yang bermanfaat. Begitu juga Agustinus, 30 tahun lamanya ibunya mendoakan dia. 30 tahun saya rasa ya itu waktu yang lama. Tapi ibunya tetap bersungguh-sungguh, bertekun berdoa. Sama seperti Elia dalam perikop ini. Ini adalah salah satu contoh orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Contoh orang-orang selalu beriman kepada Tuhan. Contoh orang yang selalu bersungguh-sungguh berdoa. Kita lihat di sini doanya betul-betul dikabulkan Tuhan. Sama seperti Agustinus tadi. Akhirnya doa ibunya dikabulkan Tuhan. Dia ditarik menjadi pelayan. Dan dia akhirnya diangkat menjadi tokoh bapak gereja.
dan nama Agustinus sampai hari ini terkenal di muka bumi ini. Latar belakangnya jelek, latar belakangnya buruk, tapi yang jelek itu, yang buruk itu akhirnya menjadi yang indah dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah buah dari doa. Itulah hasil dari doa. Makanya kita selalu disuruh untuk bertekun dalam doa, apapun masalah kita, keluh kesah kita, kondisi kita, situasi kita, suka duka. Bahkan di ayat 13 kita disuruh bukan hanya berdoa, tapi disuruh kita juga bernyanyi. Kita lihat lanjutan dari ayat 13. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Tadi kita beribadah, mulai dari awal sampai sekarang, dimulai dengan bernyanyi dan berdoa. Coba kita lihat tadi urutan tata acara kita. Apa yang kita lakukan? Mulai kita masuk ke gereja ini, mulai ibadah sampai saat ini. Urutan tata ibadah kita adalah bernyanyi dan berdoa. Itulah yang menyenangkan hati kita. Makanya Yakobus mengajak kita ketika kita ada penderitaan, baiklah kita berdoa. Ketika kita senang, bergembira, baiklah kita bernyanyi. Salomo juga mengatakan hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira adalah Tuhan cinta. Jadi hidup kita ini memang selalu ya diisi dengan doa dan nyanyian. Ya, mulai kita ada di dunia ini juga kita didoakan, bahkan dinyanyikan, ya kan? Kalau misal lahir anak-anak di muka bumi ini, terus didoakan, terus dibuatlah syukurannya, ada nyanyiannya kan? Meninggalkan dunia ini juga kita didoakan. Dibuatlah acara keberangkatannya, ya kan? Didoakan, terus ada nyanyiannya. Jadi hidup orang beriman itu diisi dengan doa dan nyanyian, amin. Maka kita harus sungguh-sungguh berdoa dan bernyanyi. Ini dikaitkan dengan minggu kita, minggu kemarin, minggu kantate. Bernyanyilah bagi Tuhan. Ada hubungannya dengan minggu rogate. Jadi kita disuruh berdoa dan bernyanyi. Karena dengan berdoa dan bernyanyi kita bisa menunjukkan ekspresi kita kepada Tuhan bahwa Tuhan itu betul-betul bersama kita. Sehingga ketika ada pergumulan yang berat maupun setengah berat, maupun yang sedang-sedang saja, kita bisa berdoa dan bernyanyi. Makanya banyak orang ketika dia mendengarkan lagu pujian, ketika dia ada masalah atau penderitaan, bisa dia tenang, bisa dia teduh, bisa dia bertambah semangat, bisa dia semakin berseri-seri. Walaupun nanti pulang dia dari ibadah itu, pulang dari gereja itu, kembali dia memikirkan ya masalahnya, enggak apa-apa. Yang penting 5 menit kamu sudah dimerdekakan. Amin. 5 menit kita sudah diobati. Karena banyak orang tidak bisa tidur tadi malam, tapi dia bisa tidur di gereja. Amin. Iya kan? Jangan heran kalau ada orang tidur di gereja. Lumayan mengobati dia yang sakit migrain, yang tidak bisa tidur. Banyak sekarang orang Kristen tidak bisa tidur di rumah, memikirkan pekerjaan, memikirkan studinya, memikirkan macam-macam lah itu. Adalah harga minyak yang naik dipikirkannya. Tapi syukurlah masih bisa tidur di gereja. Tapi jangan lupa nanti amin-amin kamu bangun. Amin. Jangan lalap kamu modem di situ. Artinya di sini Tuhan tetap memberikan kepada kita semangat. Itu yang pertama. Yang kedua di sini ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Nah ini sering dilakukan gereja kita, HKBP. Kalau ada keluarga kita yang sakit atau jemaat yang sakit, ini adalah sering dilakukan oleh gereja kita. Baik penatua, baik pendeta. Yang sering sekali, jangan ketika parah sakitnya baru dipanggil penatua atau orang gereja. Kenapa ini dikatakan demikian? Karena inilah yang didahulukan Tuhan untuk melayani umatnya. Untuk memberikan semangat dan penopangan. Bukan berarti para penatua ini adalah yang memberikan kesembuhan kepada orang sakit. Tidak.
Tuhan satu-satunya yang memberikan kesembuhan kepada kita. Kami ini penatua hanya alat Tuhan, hamba Tuhan untuk menyampaikan berita kesukaan. Tapi sumbernya dari sorga, sumbernya dari Tuhan Yesus Kristus, sumbernya dari yang kita percaya, sumbernya dari yang kita sembah. Itu. Makanya kalau ada pun sakit kita, mau sakit fisik, mau non fisik, silakan panggil para hamba Tuhan. Kami siap melayani 24 jam. Amin. Jangan malu. Jangan takut. Karena kalau kita selalu memikirkan masalah kita, memikirkan pergumulan kita tambah sakit. Banyak sekarang orang sakit, bukan sakit fisik, tapi non fisik, jiwanya sakit, hati yang sakit, ditimbun-timbun terus. Masalahnya ditimbun-timbun terus, kekecewaan dalam hatinya, ditimbun-timbun terus, kekhawatirannya, ditimbun-timbun terus pergumulannya. Akhirnya bengkaklah hatinya, terjadilah sakit leper. Akhirnya bengkaklah jantungnya, terjadi penyakit jantung. Itu masalah penyakit itu awalnya dari pikiran. Itu perlu kita ingat. Dan ini perlu harus kita ketahui. Makanya di sini perlu pastoral pelayanan untuk orang yang sakit. Apalagi di zaman now ini, ya, macam-macam sakit. Adalah sakit ekonomi, sakit karena jodohnya belum ketemu. Ada sini sakit karena jodohnya belum ketemu. Ayo, jujur. Nanti tahun baru, malam tahun baru nanti, itu lagi ditanyain. Kapan kau nikah? Iya kan? Jangan terlalu memikirkan itu. Setiap manusia sudah ada jodohnya. Apalagi masalah pekerjaan. Jangan terlalu kita fokus ke situ. Kalau belum waktunya kita naik pangkat, ya sabar, tekunlah berdoa, tekunlah bekerja. Pasti Tuhan memberikan terbaik buat kita. Tidak ada yang instan. Makan juga tidak instan, minum juga tidak instan. Lahir juga tidak instan. Anak-anak mau lahir di dunia ini 9 bulan di bawah ibunya. Tidak ada instan di dunia ini. Kalau kamu yang instan, nanti kita kualat. Ada sini mau instan. Lompat aja ke jurang itu. Mau instan kan? Biar cepat masuk surga. Ada gitu. Saya mau cepat-cepat masuk surga Inang. Atau lompatlah ke jurang itu. Iya kan? Kalau enggak tabraklah lampu merah itu. Biar instan kan? Mau enggak? Tidak ada instan. Jadi kalau ada rambu-rambu itu adalah memberikan kita supaya kita tetap hati-hati, berjaga-jaga, sabar. Hidup ini butuh kesabaran. Tuhan aja sabar melihat kita, melihat tingkah laku kita. Tidak pernah Tuhan tidak sabar kepada kita. Tuhan kita aja sabar, makanya kita disuruh untuk sabar. Makanya namanya ada si sabar. Ada si sabar? Begitu. Jadi Minggu Rogate ini mengingatkan kita supaya kita tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalam dua-dua kita. Yakinlah, pasti Tuhan akan menjawab dua-dua kita. Terus selanjutnya ayat 14 di sini, ketika kita sakit kita disuruh untuk memanggil penatua atau hamba Tuhan supaya mendoakan kita. Terus ada selanjutnya, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Apa maksudnya? Memang dulu di zaman orang Israel tidak ada obat kimia seperti kita. Kalau kita pening makan paracetamol atau panadol, demam paracetamol, nggak ada dulu. Nggak ada. Tidak ada di Alkitab dikatakan kalau kau mau sembuh makan obat kimia, tidak ada. Tapi di sini dikatakan mengoleskan dengan minyak di dalam nama Tuhan. Artinya di sini minyak adalah jalan Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Asal dia percaya kepada Tuhan. Minyak zaitun terkenal itu di daerah Timur Tengah. Minyak zaitun itu terkenal sampai hari ini. Itu berasal dari sana ya, dari seberang, bukan dari Indonesia. Dari sana itu asalnya. Makanya minyak zaitun sampai hari ini tetap dipakai orang untuk berbagai-bagai
ya. Fungsi bisa menyembuhkan sakit, bisa menghangatkan badan, bisa menghaluskan kulit. Ya kan? Jadi minyak itu adalah wadah Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit pada saat itu. Dan mereka percaya itu adalah alat Tuhan. Dan bagi orang Batak, minyak juga bisa dipakai untuk menyembuhkan. Dulu saya waktu masih anak-anak, kalau saya pegal atau jatuh ketika bermain, opung saya mengambil minyak goreng, terus dikeprek bawang merah. Lalu saya didapol, tahu didapol? Diurut. Akhirnya badan saya yang pegal-pegal itu, yang terkilir itu bisa hilang. Dan kalau badan saya masuk angin, perut saya masuk angin, maaf, bisa jadi sembuh. Minyak goreng bisa dipakai untuk menjadi obat. Bisa dipakai Tuhan untuk menjadi kesembuhan. Asal kita percaya. Itu yang dikatakan di sini. Jadi banyak cara Tuhan untuk membuat obat kepada kita. Banyak cara Tuhan untuk supaya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mempunyai banyak cara untuk memberikan mujizat pemulihan kepada kita semua. Inilah yang dilakukan oleh orang Israel pada saat itu. Dan benar mereka disembuhkan. Jadi ketika kita berdoa, di sini disuruh supaya kita berdoa dengan iman. Jangan kita sekali-sekali berdoa tanpa mengandalkan iman. Jangan kita sekali-sekali berdoa mengandalkan pikiran, tapi andalkanlah iman. Supaya iman kita itulah menyelamatkan kita. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, imanmu menyelamatkanmu. Itu bukan omong doang, tapi itu adalah kebenaran dari firman Tuhan. Imanmu menyelamatkanmu. Kalau kita percaya, pasti kita akan diselamatkan. Sama seperti dikatakan ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu. Baik sakit fisik maupun sakit non fisik. Ya, baik sakit fisik maupun sakit non fisik. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Makanya kita selalu diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mungkin kita semua tahu isi doa Bapa kami kan? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terakhir ada, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita disuruh untuk saling mengampuni. Artinya di sini bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Kalau kita mau meminta kesembuhan, mau meminta sukacita, mau meminta berkat dari Tuhan, baiklah kita harus sama-sama mengampuni. Karena kita satu pun adalah orang, tidak satu pun kita yang tidak berdosa. Semua kita adalah orang berdosa. Terus ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah ini yang perlu kita terapkan ketika kita berdoa, jemaat terkasih. Tadi sudah saya katakan, kalau kita berdoa supaya doa kita itu betul-betul didengarkan Tuhan, jangan simpan amarahmu. Amin. Jangan simpan dendammu. Jangan simpan sakit hatimu, jangan simpan bencimu. Jangan simpan itu. Biarlah Tuhan yang menghukum orang-orang yang menyakiti kita, menghukum orang-orang yang membuat kita kesal, kecewa. Tidak urusan kita menghakimi, tapi itu adalah urusan Tuhan. Itulah sebabnya kita disuruh untuk mendoakan musuh kita. Nah ini persoalan sangat berat. Gimana Inang? Aku sudah dicaci maki, aku sudah dilenserkan, aku sudah dijolimi, ditikung pekerjaanku, dirampas uangku, dirampas rezekiku. Gimana aku Inang harus mengampuni dia? Tapi firman Tuhan mengatakan, ampunilah mereka, ampunilah musuhmu. Karena itulah yang membuat kita tenang dan teduh. Dan di balik itu semua pasti kita akan mendapatkan hasil dari kesabaran kita, dari ketabahan kita atas semua kekesalan-kekesalan kita. Tidak ada kekesalan-kekesalan yang tidak dijawab Tuhan.
Tidak ada kekecewaan yang tidak dijawab Tuhan. Semua akan dijawab Tuhan. Asal kita tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Bukan orang Kristen membalas kejahatan, tapi sikap orang Kristen, perbuatan orang Kristen adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Andai kata Tuhan membalas kejahatan kita, tidak ada yang namanya pengampunan akan dosa-dosa kita. Andai kata Tuhan membalaskan kejahatan kita, tidak ada yang namanya keselamatan sampai hari ini. Tidak ada salib Yesus. Itu orang yang beriman. Maka kita disuruh untuk tetap tenang dan teduh. Maka kita disuruh untuk tetap setia dan berharap hanya kepada Dia. Jadi jangan takut kita ketika kita mempunyai masalah. Lihatlah Elia. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tapi dia bersungguh-sungguh berdoa. Dan dia meminta hujan pada saat itu supaya tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Terjadikah? Terjadi. Kenapa hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan? Karena pada saat itu manusia pada saat itu sudah jauh daripada Tuhan. Jadi Tuhan tidak menurunkan hujan pada saat itu. Itulah buktinya doa orang yang beriman, doa orang yang benar menghasilkan dan bisa terjadi segala sesuatu yang tidak diinginkan manusia. Tapi sebaliknya bisa terjadi segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Yaitu ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dan ketika manusia itu pada saat itu bertobat, berubah kembali ke jalan Tuhan. Akhirnya Elia berdoa kembali. Dan langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Artinya pada saat itu manusia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan yang baik. Sehingga perbuatan mereka mengeluarkan buah-buah yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk itulah kita di dalam kitab Yakobus ini, supaya kita tetap selalu mengandalkan Tuhan. Andalkan iman. Amin. Jangan bingung ya. Kamu kira andaliman yang di rumah itu? Bukan itu. Andalkan iman. Segala sesuatu penderitaanmu, segala sesuatu masalahmu, segala sesuatu musibahmu, segala sesuatu yang namanya pergumulanmu, tetaplah kita berandaliman, andalkan iman. Dan segala sesuatu yang kita lakukan juga tetap mengandalkan iman, khususnya untuk berdoa. Jangan takut, ya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang baik, yang rajin berdoa. Saya yakin dan percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang baik, pemuda-pemudi yang baik, yang selalu rajin berdoa. Semua keluh kesahmu curahkan kepada Tuhan. Semua pergumulanmu curahkan kepada Tuhan. Jangan curahkan kepada manusia. Suatu saat pasti terbongkar. Sekompak-kompaknya kamu bersahabat dengan temanmu, jangan curahkan. Suatu saat nanti ada iblis menggoda. Tiba-tiba kalian pekong, pecah kongsi. Akhirnya keluarlah semua rahasiamu. Ya kan? Kalau kamu punya masalah pergumulan, curahkan semua kepada Tuhan. Jangan curahkan kepada orang-orang dekatmu. Curahkan semua. Hanya Tuhan yang bisa mengerti akan masalahmu. Hanya Tuhan yang mengerti akan pergumulanmu. Apapun itu, pasti Tuhan mendengarkan. Ingat, seperti yang katakan Tuhan, waktu Tuhan itulah yang terbaik. Seperti lagu kita, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada amin? Karena itu tetaplah kita bertekun di dalam doa. Karena hidup kita, ya, baik dulu, baik sekarang, tidak lepas dari doa. Orang Kristen hidupnya adalah berdoa. Doa ibaratkan napas. Ya,
Itulah istilahnya, doa ibaratkan napas kehidupan kita. Tanpa doa kita tidak bisa bernapas. Ingat, setiap pagi ketika azan berbunyi, ketika ayam berkokok, kita langsung ingat Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kita angkat dua-dua kita. Oh Tuhan, terima kasih. Rupanya aku masih bisa bernapas. Masih di sini tenggorokanku. Terima kasih Tuhan. Aku bisa bernapas. Dan hari ini aku akan mulai aktivitasku. Jadi semua hidup kita ya selalu diisi dengan doa. Jadi jangan sepele dengan doa. Jangan kita canda-candai doa itu. Tidak bisa kita canda-candai doa. Karena ada orang begini, ketika kita hendak pergi ke gereja, dia duduk di depan teras rumahnya. Terus kita lewat dari depan rumahnya. Doakan aku ya. Terus kita menjawab, iya. Karena kita fokus mau ke gereja. Pulang dari gereja kita. Udah kau doakan aku. Rupanya dia masih tetap duduk di depan rumahnya. Itu kan mengejek. Padahal dia duduk-duduk. Padahal dia dikasih Tuhan kesempatan untuk berdoa. Dikasih Tuhan kesempatan untuk beribadah. Dikasih Tuhan kesempatan untuk bernapas. Jadi doa jangan dicanda-candai. Ingat Elia. Bisa terjadi tidak turun hujan 3 tahun 6 bulan. Karena sungguh-sungguh doanya. Sehingga orang Israel pada saat itu sadar dan kembali ke jalan Tuhan. Dan meninggalkan kelakuan yang jahat, kelakuan yang jelek, kelakuan yang tidak bagus. Karena hujan tidak turun pada saat itu. Mereka menderita. Itulah cara Tuhan menghimbau mereka, menghukum mereka, menyadarkan mereka bahwa Tuhan mempunyai kuasa di dunia ini. Baik di langit maupun di bumi. Baik di dalam air. Tuhan mempunyai kuasa. Karena itu doalah yang kita andalkan di selama hidup kita. Jadi jangan takut, jalani hidupmu. Amin. Jalani pekerjaanmu. Tetap percaya Tuhan bisa mengubah segala sesuatu dengan doa-doamu. Percayalah, sekali lagi saya katakan di ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya dan sangat besar hasilnya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kami panjatkan kepadamu atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di Minggu Rogate ini, kami Engkau ajak untuk bertekun di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami ajakan supaya kami percaya dan beriman di dalam setiap pergumulan kami. Karena di balik penderitaan kami dan pergumulan kami, ada doa-doa kami yang kami panjatkan kepada Tuhan. Doa bisa mengubah kondisi kami. Doa bisa mengubah segala duka kami. Doa bisa mengubah segala kekecewaan kami. Sehingga kami semakin percaya bahwa Tuhan punya kuasa dalam semua penderitaan dan sakit penyakit kami. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau jawab segala pergumulan dan sakit penyakit kami. Sembuhkan hati kami, sembuhkan sakit penyakit kami. Apapun beban pikiran kami Tuhan, beban pikiran dari jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan, membebaskan segala masalah, membebaskan segala penderitaan mereka, membebaskan segala sakit penyakit mereka. Dan yakinkan mereka ya Tuhan, agar mereka tetap bergantung kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan tetap mengadu kepada Tuhan. Tiada mustahil bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada minggu sore ini kami bisa bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Berkati kami semua, berkati kami yang hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya. Berkati juga jemaat Tuhan, pemuda-pemudi yang sedang mencari jodoh. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan, supaya mereka tetap bertekun dan berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati juga mereka dalam setiap pekerjaan mereka, apapun bidang-bidang pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Berikan mereka ketekunan, berikan mereka kesabaran, dan tetap berharap kepada Tuhan di dalam doa-doa mereka. Pasti segala impian mereka, segala cita-cita mereka, Tuhan wujudkan sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami pada Minggu Rogate pada sore ini, yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup.
Ampunkan kami, dengarkan doa kami, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan buku ND nomor 691, Upah Sahat Batu Yesus. Upah Sahat Batu Yesus, salut menolongi. Doa pembahan aku, salut nanti kiki. Upah Sahat Batu Yesus, salut naririki. Upah Sahat Batu Yesus, salut nanolongi. Hakeo kumatang aku, mangulanonai. Lakarasi manjojaku, mangingutung Tuhaki. Upah Sahat Batu Yesus, salut naririki. Upah Sahat Batu Yesus, salut nanolongi. Musik saja memuji. Mari kita nyanyikan ayatnya yang ketiga. Nang pemereng di mataku, mandopakon Yesus. Nang pemereng di mataku, mandopakon Yesus. Suara di pamangaku, mamuji warnai. Upah Sahat Batu Yesus, salut naririki. Upah Sahat Batu Yesus, salut nanolongi. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat. Tuhan memberkati. Shalom.
Tuhan.